ya celebrate lah ya ke teman yang belum sempat kemarin keundang di Bali dan juga kolega, rekan kerja, partner, dan siapa lagi ya? Ya semuanya lah ya. Yang pastinya kita pengen share this. Mohon maaf, gedungnya nggak muat, tapi hanya muat sebagian besar dari teman-teman lah. Kurang lebih begitu sih. Mungkin next mau ngomong apa? Mungkin aku juga mau terima kasih dengan tim Menku. Yes. Semalam mereka udah bantu kita untuk bikin apa namanya venue-nya Jiwa ini dan juga untuk tim kita. I don't know, I'm super thankful to them untuk bantu kita the whole time. Ya sih. Kita untuk Q&A aja kali ya. Kalau konsep acaranya seperti apa sih kalau dan mengundang berapa? Oke, konsepnya sih sebenarnya, jadi aku menggabungkan dua dekor maestro di Indonesia, namanya Lotus dan Heroes. Konsep berasal dari Heroes, jadi konsepnya dari mereka. Pokoknya temanya Sun and Moon, terserah aku bilang gitu. Oke, atur aku bilang gitu. Tapi di tengah-tengah akan ada elemen yang Luna suka. Apa itu lapangan tenis? Ya udah, silakan atur. Pokoknya tema hari ini terserah. Terserah pihak yang mendekor. Tapi pas aku lihat moodboardnya, aku happy banget. Karena sebenarnya kan kita nggak pengen terlalu war wah gitu. Kita pengennya simple aja. Cuma ya dekornya pengen ada konsep yang unik-unik gitu. Pokoknya udah terserah silakan gitu. Dan itu sih The Sun and Moon lah temanya. Terus tamu-tamu diharapkan untuk dress code-nya itu black or white. Jadi kita pengennya agak monokrom hari ini, berblack or white. Jadi benar-benar tidak ada warna-warna lain lagi gitu. Karena agak berbeda dari yang Bali. Kalau Bali kan lebih colorful, kalau kali ini black and white. Terus undangan, initially harusnya 500. Jadinya hampir 800. Dan aku jujur aku nggak tahu bagaimana, karena memang sebenarnya gedung ini tuh muatnya 700 max. Tapi dengan bimbingan tim sih pasti semuanya akan aman. Ya semoga ya. Ya kita udah bikin semuanya. Karena sekitarnya juga lagi iya, aku tuh soalnya bingung gitu. Sebenarnya banyak yang kita sedar undangan terus nggak RSVP, jadi RSVP terakhir-terakhir, jadi kita kayak mau nolak tuh kayak ya udah deh gitu. Tapi kan happy juga mereka datang, walaupun akhirnya jadi sedikit melebihi kapasitas ya. Tapi harusnya mungkin karena hari ini ada beberapa event, banyak eventnya hari ini, jadi aku agak curiga mungkin 10-20% pada cancel karena udah muter-muter macet. Jakarta style. Ya, we'll see. Gitu. Beda dari resepsi. Apa yang bikin beda? Kita yang sebelumnya ya. Jadi yang benar-benar closing. Kedua kan berarti Bali dan Jakarta. Ya. Tapi kalau Bali kan ada 2 hari ya 3 hari lah. Siraman kita anggap ada pembuka lah ya. Akad, setelah akad kita ada resepsi. Bukan resepsi sih, lebih dinner ya. Dinner reception lah, lebih santai. Yang benar-benar resepsi itu di tanggal 8 sih ya. Keep nanti kamu akan ketemu 700 orang loh. Terus ya kalau di benar-benar resepsi kan di tanggal 8, which is itu ada western gitu ya. Kalau yang membedakan kemarin di Bali outdoor, menyatu dengan alam. Kegundahan aku adalah kedeg-degan kita waktu di Bali adalah alam, hujan. Kalau hari ini kedeg-degannya dari jumlah yang datang. Jadi itu sih mungkin. Apalagi ya spektakulernya, oh ya sebagai penutup rangkaian aja. Kita pengen benar-benar setelah ini ya udah menikah sebagai pasangan kami. Kalau ada tadi di press release sempat baca ada konsep itu permintaannya berapa?
Kenapa gitu alasan? Oh ditulis ya? Wah itu sih Oke. yang aku mungkin dari kecil Oke, jadi mereka. kebetulan kita juga pengen say thanks to our partner juga ya, Zap Premier, Bapak Andi juga dan juga Bufe. Sebenarnya entertainment ini dihadiahi oleh mereka. Jadi bisa dibilang dihadiahi ya, disponsori lah oleh mereka gitu. Jadi semua rangkaian ini kita bilang kita mau resepsi di Jakarta. Pokoknya entertainmentnya kita hadiahi buat kamu gitu. Jadi terus Zem tanya, maksudnya aku sih lagi nyoba dapet Shilon, ya udah Kak kita coba hadiahin buat kamu gitu ceritanya. Sempat hampir nggak dapet tuh karena tahu kan Shilon tuh sangat susah banget gitu karena mangungnya di mana-mana, atau lebih tepatnya selektif ya. Tapi aku udah membujuk Adam dan Eros untuk please main dong, ini resepsi terakhir aku cuma menikah sekali. Tapi akhirnya kejadian super happy. Thank you buat Zaf yang udah benar-benar memberikan apa ya, mimpi kita jadi kenyataan, karena ya hadiah yang paling menyenangkan lah gitu, karena nggak nyangka banget kayak dapat Kak gitu. Happy banget. Dan harusnya aku tuh sebenarnya pengennya surprise buat dia gitu, tapi pas lagi meeting ya nanti panggungnya Shilon Seven, hah? Ada Shilon Seven? Iya kelihatan timetable-nya. Oh dapat. Ya begitu ceritanya. Cuman saking senengnya jadi hilang suara aku sekarang. Salah sendiri, harusnya bisa duet ya. Kalau next ini mungkin kita juga melihat ada souvenir yang menarik misalnya mesin kopi. Ini idenya siapa souvenirnya mesin kopi? Itu Nanti lo lihat aja yang unboxing. nanti tunggu aja reviewnya dari teman-teman. Iya. Soalnya kita aja masih shock sih, aku aja masih shock banget. Enggak, sebenarnya idenya itu adalah tadinya pengen ya biasalah, boleh dong tap in gitu di weddingnya, misalkan gitu lah gitu. Aku bilang masa souvenir kasih kopinya doang, mesinnya dong. Oke sanggup gitu. Kita langsung pingsan, kasihan di packing, dan kasihan tamu yang ngangkat itu mungkin 3 kilo sendiri. Iya. Jadi makanya aku terima kasih banget dengan kita. Tapi boleh nggak sih yang ini besok aja? Ya betul. Biar Ya, lihat betul. dulu tuh pada unboxing. Iya, biar Biar surprise dulu. Adalah mungkin untuk biaya acara resepsi. Wow. Biaya ya. Yang pasti nggak akan sebesar di Bali lah ya. Soalnya 1 hari. Karena 1 hari, Iya. terus juga kan Dan dia- hotel kan kita bukan yang kayak yang tutup semuanya. Tapi di hotel. ini hotelnya mahal juga sih. Tapi maksudnya di Bali aja. Apa namanya? Suka ini takut ngomong aneh gitu. Apa nama ngomongnya? Enggak. Oke lanjut. Ya pokoknya ya kita berterima kasih lah ya, terutama kan entertainment kita kan disponsor oleh Zep ya, jadi happy banget. Kira-kira ada Aku nggak tahu sih, Ya mungkin. Ya. jujur nggak tahu, belum itu. Tapi kalau konsep busana yang nanti Mungkin akan sedikit berbeda dari di Bali. Kalau di Bali kan aku super polos, nggak mau ada bling bling, nggak mau ada payet. Cuma mungkin karena ini dia dress code-nya black and white, and I'm wearing white and next is wearing black. Dan ini di mana namanya, di ballroom. Jadi mungkin kali ini simpelnya tetap simpel, tapi kali ini aku bilang sama desainer aku taruh bling-bling sebanyak-banyaknya. Tapi tetap simpel sih sebenarnya. Pas aku lihat juga, cuma pas jalan kayaknya langsung silau aja gitu. Tapi nggak ada elemen yang aneh-aneh. Jadi aku bilang tetap simple, elegan, nggak ribet, but still, you know, there's a slight of bling.
kalau tanggal sendiri ada makna khusus nggak sih? Ingat kan jam hari kerja gitu. Iya, ada iya. yang gede. Ya kalau hari weekend kita susah bersaing. Enggak. Sebenarnya kita tuh maunya di weekend. Cuma memang karena planning ini itu sangat enggak last minute juga sih. Jadi Mei habis kita langsung sibuk cari. Sebenarnya mau weekend kemarin. Biasalah hotel di Jakarta ballroom pasti full event. Mau kemarin pilihannya kalau enggak Sabtu full ada event di sini. Pokoknya weekend udah pasti ada event. Pilihannya adalah Selasa atau Rebo karena besok juga ada event. Aku tadinya sempat bikin, hari Kamis aja deh deket-deket weekend gitu, kayak deket-deket almost end of the week gitu. Ternyata besok ada event juga. Kemarin ternyata Selasa aku agak kayak jangan awal banget deh. Ini kan benar-benar di tengah gitu. Dan akhir bulan Juli, kebetulan Agustus kita mau libur sebulan. Ciao. Jadi aku pikir udah akhir Juli aja bagus gitu, karena juga buat prepare ada waktu. Ini Agustus sudah siap honeymoon ya? Rencananya kemana? Betul. Kita rencana mau kayak Eropa. Jangan lu di Eropa. Udah di sini udah di Eropa. Tiba-tiba mereka udah di sana. Kan nggak tahu di mana. Tapi kita ada kawinan dulu di Eropa sih, ya, teman sahabat kita. Enggak sahabat kita. Jadi kita mau, sebenarnya alasannya kenapa di Eropa karena ada undangan harus ke kawinan. Terus kita pikir daripada pulang balik pindah kemana, udah lanjutin aja deh. And Agustus juga aku ulang tahun, aku juga pengen mungkin stay away a little bit, lebih relax, nggak bikin acara, nggak apa. Tapi September bikin acara. Sorry, nyepil sendiri. Acara untuk Biasa, turnamen lagi. Ada lagi. Sabar deh, sama aku memang hidupnya Nanti ada tuh. press con lagi kok. Jadi kalau misalnya nanti mau tanya, honeymoonnya gimana? Nanti mau next gimana? Keep aja pertanyaannya buat next. Kalau nggak, mungkin boleh sharing dong kehidupan kalian pasca menikah. Ini kita ketahui Messi kayaknya kaget dengan kebiasaan Kaluna yang bangun pagi, tidurnya cepat. Habis ini ketemu gue di mana nggak usah tanya-tanya lagi ya. Gimana nikah nih kita jawab lah ya semuanya ya. Pertanyaannya itu terus ya. Coba Gue kaget atau enggak? kebiasaan aku. Apa sih? Nggak kaget sih. Awal-awal itulah kamu selalu bilang bisa nggak sih nggak berisik gitu. Ya? Oh ya itu mah sampai sekarang juga masih. Karena light sleeper kan, dia suara dikit langsung bangun gitu. Jadi aku lagi berusaha kayak kalau bangun pagi tuh kayak ngendang-ngendang. Tapi ada yang berusaha kita perlu respect. Terima kasih. Lebih respect lagi kalau kamu ikut olahraga. Langsung di spill kayak gitu loh. Oke. Iya nanti aku ikutan. Kalau dari pasangannya kan Kaluna pengen ada permintaan khusus nih. Enggak sih, waktu ketemu desainernya, aku permintaan khususnya adalah aku kan bukan tipe orang yang suka terlalu aneh-aneh gitu. Kalau aku hari-hari, kecuali kalau bekerja kan, aku suka explore, aku suka fashionnya yang ada lebih kadang-kadang edgy, kadang-kadang girly, kadang-kadang beda-beda lah gitu. Tapi kalau untuk nikah sendiri, aku tuh pengennya yang timeless, yang effortless, yang santai, yang aku nggak kalau dilihat bertahun-tahun kemudian gitu masih tetap in trend gitu. Jadi memang aku dan di sana aku juga udah bilang lo pasti nggak suka kan yang aneh-aneh. Iya, kok tahu sih udah kebaca katanya. Ya udah nih desainnya begini-begini. Oke, it's nice. Gitu. Dan juga Max Strong. Enggak, kalau ini, nah ini aku cerita sedikit. Jadi ada sahabat aku juga, temen aku di sana Malaysia. Which is aku undang gitu, Beb, aku mau bikinin desain. Ya telat Beb gitu. Gue udah ini di sini. Terus akhirnya ya udah buatin aku robe aja. Tiba-tiba dia datang, aku buatin kamu bulu-bulu. Hollywood sekali. Tapi aku sebenarnya easy move.
Putri dari Malaysia. Aku juga kan biasanya aku jarang buru-buru, tapi kali ini oke point. Oh hanya dua. Pokoknya habis sesi sama-sama gitu. Grup mana? Bakal diundang lagi atau Ada beberapa itu. Diundang lagi, cuma kalau untuk yang Max banyak yang masih syuting gitu. Ya banyak yang di luar negeri juga. Yang di luar negeri juga. Ya ada beberapa ada. Tapi ada beberapa datang. Ya, ya. Kalau aku juga nggak semuanya, tapi yang sebagian datang. Ya, Tapi ya. nggak ada dress code. Iya. Maksudnya nggak ada seragam. Karena Messi mungkin mau meluruskan pemberitaan yang beredar, kabar bahagia, benarkah? Lalu sedih. Udah suruh. Masih bengkok ya. Jawaban aku masih bengkok ya. Itu So far lagi datang bulan sih. Belum. kalau kita masih terlalu sibuk untuk Iya. makanya kita Pokoknya balik dari bulan madu, besok aku udah langsung ada preparasi buat film dan kemungkinan sampai akhir tahun ada 2 film. Kenapa aku bilang aku belum mau? Karena aku nggak mau lagi misalkan lagi hamil gitu harus berada di situasi aku syuting atau apa. Takutnya kenapa-napa karena kan pasti berbeda usia sudah tidak muda lagi. Nanti kedatangan nggak usah ngomong gitu juga narasinya pasti kayak begitu. Jadi maksudnya I wanted to be benar-benar prepare, siap. Jadi kalau let's say udah siap gitu, aku nggak harus ada di lokasi syuting karena syuting tuh bisa bukan cuma 8 jam, 4 jam, tapi kan bisa 12 jam lebih, bisa 11 jam berada di lokasi syuting. Dan ya scene-nya bisa macam-macam, ntar tiba-tiba harus nyemplung ke sungai, ntar harus ini kan membahayakan aku juga dan si Janin. Jadi aku bilang sama Max, let's just aku kelarin ini dulu. Kita udah nggak ada kontrak yang bentuknya panjang seperti film, dan we can plan yang enak gitu. Dan juga aku bisa benar-benar istirahat, benar-benar jaga kesehatan dan fokus di situ gitu. Dan aku berasa juga kita berdua juga mau pacaran dulu lah ya. Maksudnya beradaptasi as a husband and wife. Iya. Karena it's something seru sebenarnya pacaran. Jadi ya karena kan punya anak itu kan komitmen ya, once itu udah ada nggak bisa dimasukin lagi, aku nggak mau, nggak siap kan nggak bisa. Dan ya aku kan prinsipnya nggak mau dengerin kata orang gitu lah. Masa? Ya maksudnya kayak kalau aku dengerin kata orang, ketua nanti gitu. Oh iya. Nanti nggak, aku mungkin dari kemarin udah nikah juga gitu. Cuma sekarang kapan nggak punya anak? Kalau nurutin itu doang, just to prove bisa ngapain? Tapi kan Aku blok semua terus. oh ya, I mean I have my own timing juga Iya, gitu. betul. It's my body, Exactly. my timing, and it's our timing juga Exactly. gitu. So I think once it's Ready, ready, siap. kalian juga nggak tahu. Biasa kan kita Iya. juga mau Kalian show. akan tahu. Ini kayak Nggak tahu Aureli juga gitu sih. ya, tadi baru Lucu banget. lucu banget. Comments. Ya, show kan dong. Kalau Oke. kemarin